Seru banget sih. Pape streaming versus Kodelwin streaming. Sekarang aja lah, datengin aja lah ke MPL Arena. Hah? Duduk aja. Boleh tuh dua-duanya datengin. Langsung. Tapi dudukin ya sampingan. Boleh. Diatur nanti Jangan, ya. kan biasanya nanti kita kan akan jauh-jauh kan. Ya. Sampingan aja. Biasa kan kita kan kamera reactionnya dari fans, sekarang dari CEO level. Iya. Wah, Karena, owner karena bisa dibilang mereka berdua adalah dua CEO yang fenomenal. Betul. Dua CEO yang juga dekat dengan anak-anaknya. Betul, betul. Jadi- Sangat penting support mental untuk para player. Dan jangan lupa, tanpa mereka tentunya esports Indonesia sampai hari ini, sampai sebesar ini, tentu karena andil mereka juga. WCO. Iya, W. Tapi tentunya ini yang sudah ditunggu. Dan tentunya tadi ada sebuah key to victory. Kodelwin. Mari kita menyambut match kedua. Apakah Arki Hoshi mampu menghentikan The RV Effect? Nah, biasanya RRQ ban Fanny. Biasanya Alter Ego ban Fanny. Di game ini kayaknya enggak dua-duanya. Kayaknya bakal dilepaskan begitu aja ya? Atau jangan-jangan diberikan kepada Sutsujin? Dilepas dan gak digunakan gue rasa. Kalau aku mikirnya gak apa-apa diambil, tapi berarti preparationnya harus lebih pasti ya. Kayak let's say ambil Sakura Kalea di sini. Oh, pertukarannya. Ya ada pertukaran. Yang tentunya bisa di Tsunami Slam. Atau ini akan jadi waktu yang tepat nih untuk menunjukkan bahwa Rine dengan Fanny bisa menggemparkan Land of Dawn. Oh, seperti yang dibilang coachnya. Iya, Coach Sever. Shaver. Apakah ini waktu yang tepat? Tinggal tanya, pertanyaannya satu, Lim. Pede nggak lo? Oh, oke. Masalah VD gue rasa Rine manusia paling... Arki dari dulu. Suara dari Rine. Duluan. Oke. Tapi Satunya playoff. yes, ini dia. Mampukah Alter Ego membuktikan RV Effect dan mematahkan sang juara klasemen? Atau bahkan Araki Hoshi memendam mimpi Alter Ego untuk tiket ke playoff hari ini? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam lane outdown. Let's go ya. Kita buktikan nih, game pertama akan dipegang siapa? Karena momentum jelas ada di game pertama. Ya ini siapa yang pegang kendali game pertama tentu akan sangat mudah sekali untuk membawa alur juga di game yang kedua. Terutama tempo Assassin versus Assassin ini akan sangat menarik untuk melihat bagaimana setup di objektif nantinya. Oke. Karena tentu mereka harusnya akan lebih memilih retake dibandingkan nantinya mereka harus memulai untuk turtle-nya duluan. Oke. Tapi lihat Arvi di sana, 2 lawan 1. Bukan berarti dia tidak berani untuk melakukan poking damage. Barter yang sangat berani. Meanwhile Toy memang sangat untung dengan adanya sosok dari Franco kali ini di dalam bottom lane. Tapi lihat Arvi tidak kenal kendor, tidak benar-benar takut akan kehadiran Idok sekalipun. Gue nungguin banget si pattern dari Rin ini. Kemarin gue ngeliat dari linknya agresif banget bahkan dari level 4. Dan sekarang bisa jadi dilakukan kembali karena nggak ada stopper pasti loh selain ini. Oh, tapi lihat di depan sana. Itu dia. Rin is coming. Menuju ke level 3 sekalipun dia nggak peduli. Tapi no! Pancing mania mantap! Dengan ada Devil Sombras. Berhasil melakukan first blood. Di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego berhasil melakukan keuntungan. Dan lele dari seorang Hijumi. Memang harus diperhatikan mengerikan sekali. Mancing mania dibahas dengan adanya Rin first blood level 4 on point. Oh, itu ya. Abyssal Row yang membalaskan Iron Hook. Ini dua skill yang membutuhkan akurasi tinggi. Itu kayak saking percayanya ya dan sampai-sampai benar-benar udah ready banget dengan adanya follow up dan Iron Hook lagi. Langsung ke arah Green. Tapi kayaknya kalau untuk dipaksa ini nggak worth it banget. Pertama Revitalize-nya masih available. mancing spell aja jadinya. Iya, jadi cukup sampai dipancing aja. Ya dan kalaupun ada Shadow Kill ya, tadi yang rugi malahan ke arah Sutsujin. Karena setup turtle-nya bakal lebih diuntungkan untuk Alter Ego. Dan sekarang melihat Dairen yang sudah melakukan cut, berarti menandakan kalau RRQ akan coba untuk setup duluan di sini. Oke, tapi lihat di depan sana, dari Dairen sudah memberikan vision. Permasukan dari tim Alter Ego sudah berhasil mendapatkan purple buff. Jadi tim fight akan cukup lebih adil untuk kedua belah tim. Oh, langsung ada Nido! Flicker di sana dipaksa. Seringan karena Avatar of Guardian berhasil mendapatkan Nido. Gak ada badan. Para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mengembangkan sosok dari seorang Swift. Dan akhirnya satu momen kill ditukar begitu saja. Satu sama untuk Romer, tapi tidak dengan Ninu. Ninu masih terlalu kuat dan Turtle di sana berhasil mendapatkan Rene. Dapat soft plate.
Flicker, full defensif. Mau nggak mau harus didapatkan risk dan itu dia. Lele bukan sembarang Lele yang berhasil membuat seorang Susuji sedikit terhenti pergerakannya. Dan ini membuat target pertama diamankan oleh Ling. Gila Nino. Ini Invian banget nih untuk user Ling. Iya bener banget. Dan satu hal lagi, Nino. Kita harus acungi jempol keberanian dia dengan flicker depan sana. Itu bener-bener kalau timingnya nggak pas, Nino bakal jadi korban jiwa loh. Iya, Dark Wave Flicker. Udah pasti bakal jadi komboan yang paling bagus ya. Apalagi dengan adanya Brave Smite, dia pasti bakal survive di lini depan. Oh, ini dia. Profesor KB bersama dengan Goni melawan 4 suara dari Sevin, Mirko, dan Ranger Mas. Ini clean sweep tapi ya 2-0 rata-rata. Tanya dulu dong, kok gue gak gitu? Kok gue enggak nih? Iya, dan Lim. Oke ya udah. Tapi 2-0 ya. Hanya Goni yang 2-1. Sebenarnya kalau gue ngeliat karena memang keduanya ini tim momentum. Yang menang game 1 itu kayak langsung pegang kendali gitu game kedua. Karena Goni sadar untuk beberapa belakangan ini untuk dapetin 2-0 itu sulit. Ya, apalagi di akhir musim kayak gini ya. Dan tiket playoff emang semahal itu harganya. Sehingga Altrigo pun harus berjuang melawan RRQ. Begitu juga dengan tiket upper bracket. RRQ juga perlu untuk mendapatkan kemenangan lebih. Agar nantinya poin mereka semakin jauh dari tim di bawahnya. Tapi dia lebih confident sih. Kelihatan banget gameplay Alter Ego lebih confident sekali dengan sekarang. Sampai- Dan lihat di depan sana. Langsung ada retribution dari aman. Susujin. Aman-aman. Untung di dalam rumput tadinya. Dan bahkan kita lihat Dreams di sana. Akankah terpancing kembali? Mancing mania gagal mantap. Perpasukan dari tim RRQ harus menuju ke arah belakang. Jujur, Alter Ego lebih confident banget dari gameplaynya. Lihat rotasi yang dibuat. Dia berani. Dia ngelepasin banget dari pergerakan seorang Arfi. Dia tahu Arfi untuk membuat gerakan tiba-tiba. Unnecessary move itu agak cukup jarang, Lim. Dan itu mandiri juga kan, Kari dengan base common emblem. Sementara yang gue suka adalah trade-nya Hijume tau. Abyssal trade-nya ini kayak seakan menjadi mata. Benar. Untuk Alter Ego mematahkan rotasi RRQ. Ditambah lagi, Kari ini harus sabar. Sabar. Karena dia itu kondisinya adalah hero late game, jadi harus sabar, Lim. Harus Tuh, sabar. Harus sabar ya. Harus Nino. Bottom lane. Harusnya tapi lihat di depan sana langsung ada Bloody Hand. Penetrasi point membuat Arfi harus tumbang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan turtle. Karena kalau tidak, pengorbanan dari Arfi akan sia-sia. Distribution. Komit, Dairon. Bakal jadi bonus kayaknya. Oh, berani banget. Berani banget. Wah, enggak sih. Kalau berani ini akan berbahaya. Pertama, Susujin kondisinya lagi deket. Iya. Tapi bayangkan yang didapatkan oleh RRQ. Toy. Letting. Hampir full tadi. Ya, dan Blade of Despair tentunya sebagai bonus dari Toy ya. Set. Karena itu udah langsung masif banget damage yang akan diberikan udah pasti. Siapapun yang di Bloody Hand, di belakangnya ada Toy, sudah siapkan saja untuk resurrection. Oke. Tapi yang mungkin udah mulai diperhatikan adalah kali ini Arfi, walaupun dia dalam kondisi satu kali tumbang saja, tapi udah mulai diperhatikan. Ingat, dia hero late game loh. Berat banget loh, Lim. Iya. Tapi kalau rotasi terus mengarah ke arah gold lane ya, gue rasa itu menjadi solusi terbaik untuk RRQ. Karena space-nya akan terbuka nanti untuk Susujin. Apalagi di arah mid lane, Dairon. Oh, Dairon. Jangan sampai termasuk terlalu dalam dan Hijume ini akurasinya tinggi sekali loh, Lim. Iya, dan andai Abyssal Row-nya nggak connect, vision terbuka, trap-nya tetap ada, itu yang jadi masalah. Ya, dan yang tentunya bebas adalah Rine. Lihat di bagian top lane, dia farming bebas banget karena ini di atas menit yang kelima. Tinggal kita tunggu nanti rotasi kemana nih untuk Alter Ego karena mereka udah menangin top lane-nya. Mid lane juga udah selesai, udah clear. Bottom lane mungkin akan ada team fight. Oh, mereka melihat siapa di arah bottom lane. Ternyata mereka mau team fight karena ada seorang Idol dan Bloody Hand. Kali ini berhasil digigit tapi tidak ada korban jiwa untuk Alter Ego, bahkan sebaliknya. Idol kembali termakan. Oh, mereka tidak peduli dan mereka udah siapkan untuk melawan perangko Idol. Benar-benar menunggu winter mungkin ya nanti. Kalau udah jadi bahkan ada cerita yang berbeda. Tapi untuk sekarang pasti dimakan terus. Iya, sebelum winternya jadi ya. As soon as possible. Karena buat sekarang RRQ masih bisa di fight secara paksa, apalagi di bagian dari gold lane. Dan setidaknya ini sedikit meringankan ya beban dari Arfi, karena dari tadi Arfi ditempel terus loh. Iya, tapi Arfi ditempel, tumbang satu, itu bagus banget loh. Itu bagus banget, dengan assist 1 dan juga kill 1. Itu udah paling better dibandingkan dia harus 0-2, dia nggak bisa farming. Cuma kalau individu gold ya, pasti kalah sih sama Toy. Yang tadi dia plating soalnya. Dia plating pas dapat 1 point kill, apa yang mau diharapkan? Dia Iya, nggak iya. tumbangnya udah bagus. Tapi Turtle kayaknya gak bakal di skip lagi. Sekarang RRQ mau kontes. Oke, RRQ mau kontes, kita bakal lihat berani atau tidak. Dalam kondisi kali ini, para pasukan dari tim Alter Ego, mereka sudah membuka vision. Nino, lagi dan lagi, menjadi salah satu orang yang sangat berani membuka vision. Tapi lihat di depan sana, Nino! Memasang dengan ada flicker, memberikan vision untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi informasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ adalah masa teamfight dengan tidak adanya Nino dan bahkan lihat Tyron berhasil melakukan Kane, berhasil baiting, tapi gagal untuk mendapatkan point kill. 1 turtle ditukar Dairon, masih worth it. Tapi Susujin gak boleh tumbang. Tarik. Karena ini Majiman yang mantap.
Lele pasal kena, tapi penetrasi gagal. Damage yang gak instan, membalikkan kembali keadaan. Mereka nggak jadi rugi. Ya, penetrate yang gak ready tadi senjatanya. Masih dipegang ibu, kena Missile Roll. Oke, tapi itu dia. Masih ada Rin, berhasil coba untuk nemenin Hijume. Wah, nangkep Hijume berat banget loh dari tadi gue lihat. Jauh banget, dan yang bisa ke belakang gue rasa hanya Sutsujin. Tapi distraction-nya Dairon bagus banget sih tadi. Seenggaknya Turtle punya RRQ. Nggak perfect. Tapi masalahnya nggak boleh sering-sering sih untuk hal tersebut terjadi ya. Karena kalaupun itu terjadi dalam area Lord, RRQ dapetin Lord tapi Altrigo menangin jumlah, mereka masih bisa fight karena ingat ada Kari di sini. Late game, siapapun bisa di meltdown dengan pasif dari Kari. Lord sekalipun. Ingat, Lord sekalipun. Jangan lupakan itu. Udah ada Golden Staff juga. Sementara untuk Toy, dia punya Malefic Gun. Jaraknya akan sangat aman sekali. Dan untuk Idok next udah pasti bakal ke arah Fleeting Time. Tinggal gimana caranya ngebadanin aja nih untuk teman-teman dari RRQ. Karena minim banget untuk badannya. Oke, tapi lihat di depan sana. Dengan adanya sosok para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk membuka vision dan di sini lagi dan lagi. Dream sedikit sekalipun nggak masalah. Malah lebih enak. Bakal lebih lama waktunya. Tapi hati-hati loh, Sutsujin gerakan kayak tadi tuh kalau ada Gatot kaca aja. Ketangkep hilang sih itu. Kari Gatot kaca misalkan, atau seenggaknya dia akan ngebuang Swords yang lumayan mahal. Dan reset lagi, next objektif ada di bagian bawah, Lord yang pertama. Betul. Itu kalau kita cuma Gatot kaca bahaya banget. Benar. Tapi lihat Dairon, ini sangat-sangat mengganggu sekali. Buffnya dipegang terjauh banget. Dia nge-distract banget ya. Tapi lihat Nino, kali ini informasinya Nino tidak ada flicker. Apakah bakal coba dipaksa? Mundur ke arah belakang, dan bahkan di sana ada penetrate. Dan ternyata masih ada flicker, tapi Dreamsnya tumbang. No way, mereka nggak punya badan. Nino nggak punya flicker. Ini dua keuntungan yang sangat laham. Mahal ya dia kebalik tadi. Tapi ngeliat dari Lord yang terbuka, setup dari RRQ juga harus ekstra cepat loh. Kalau mereka mau manfaatin advantage mereka sekarang. Tapi belum punya. Itu dia. Masih ada berlebihan juga sih sebenarnya dari Idok. Jadi hati-hati dengan setup yang bisa dimainkan. Oh, Hidup Hijume terbagi menjadi dua dan hampir saja tumbang. Oh my god, ternyata masih ada satu Koshiro terakhir. Rini memastikan Sutsujin gak ada apa-apa di depan sana dan bahkan para pasukan dari tim RRQ berhasil menggigit Rini. Satu Koshiro terakhir membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil memenangkan tim fight dan no power of retribution. Backup dari Idok yang membuat akhirnya Sutsujin kembali dan Lord kembali setup. Oke, kembali di setup. Fokus dengan Avatar of Guardian for defending. Membuat perpasukan dari tim RRQ. Ada Cimania mantap! Arpi harus tumbang. Idok again and again. Top number one leaderboard MVP Idok. Membayar semua kesalahan di early game. Mungkin ganking yang belum terlihat tapi di mid game. Iron Hook, Flicker, Bloody Hand. Semuanya efektif. Lord untuk RRQ sekarang 3000 gold mereka ungguli. Tidak ada informasi kapan Bloody Hand digunakan. Dan itu yang membuat sepertinya Rine terlalu terburu-buru untuk dive ke dalam sana mengejar Sutsujin dan juga Toy. Dan itu yang malah menjadi awal malapetaka. Sutsujin bahkan sampai saat ini masih berani untuk maju ke depan. Untuk bisa mengacaukan bagaimana posisi dari Hijume terutama. Ya. Hati-hati ya. Karena sekarang Impact Jungle sangat bisa dilakukan retribution. Rini. No purple buff. Rini. No purple buff, ingat. Link setengah nyawanya gak ada kalau gak ada purple buff. Benar-benar Tempest of Blade-nya pun Setengah nyawanya udah bisa ditumbangin. dia butuh setengah lebih sih kalau mau combo 4 pedang Tempest of Blade. Oke, tapi lihat Riz mau masakan Sunbacken! Combo coba surprise on take makan Army karena pelik tempat sana membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan core mereka. No carry for this time. Dan para pasukan dari tim RRQ, distraction yang dilakukan sangat baik. Mereka belum melihat ada vision yang bisa dimakan. Tapi Toy terlalu jauh dengan penetrate-nya. Tidak bisa dibendung sama sekali. Viva RRQ teriakan ada di dalam MPL Arena. Alter Champ juga harus lebih semangat tepat di depan sana Sutsujin. Memaksa Nino mengeluarkan flickernya kan? Dan Riz out of nowhere. Instant damage dari seorang Toy. Mungkin itu alasannya. Blood of Despair first item. Ya. Pasif dari top lane dan bottom lane juga udah ke-trigger. Dan ini sinyal untuk RRQ sedikit mundur. Gak boleh terlalu dalam atau mereka mau coba lagi. Wah gila sih kalau mereka memaksa. Karena kondisinya bentar lagi. Dreams akan hadir ke Lane of God. Waktu 10 detik gak cukup untuk tim fight mereka. Ya. Mereka tetap mau kasih pressure. Mereka lagi 7.000 bahkan 8.000 sekarang. Mereka mau coba. Really? Oke, kita bakal melihat di depan sana. Perpasukan dari tim RRQ memasang mendapatkan best dan bahkan artinya Sakratul Maut. Macam-macam mata, udah ke belakang, Crimson Maker. Dan Avatar of Guardian hanya mendapatkan satu dan Dreams berhasil ditumbangkan.
Dan posisi kali ini Hijumi di belakang, gak berani mengeluarkan soliternya. Bahkan sebaliknya Nino terpancing, Rine sekali. Dan damage-nya terlalu sakit, Flicker mau defensif dan Nino gak ada cara untuk pulang, fokus ke arah base-nya. Dan ini bencana, Hijumi take down. Ada wave. Tapi lihat para pasukan dari tim RRQ, mereka gak ngasih nafas sama sekali. One last man standing, Arvi dan juga Dreams. Tersisa 2 detik. You do it. Oke. Minion di area mid lane. Dan masih 10 detik lagi untuk spawn minion dari Alter Ego dan akan dipaksa. Terlalu sakit. Tidak mau terlalu terburu-buru. Masuk ke dalam dan Arvi kali ini tidak bisa melakukan polygon terhadap Dreams. Dan ini dia, sang raja berhasil mendapatkan game pertama mereka dengan flawless. Not today, Alter Ego harus berjuang lebih keras lagi seenggaknya di game kedua. Wow. Dan di game yang ketiga karena sang raja terlalu kuat. Sang